Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah pada pagi hari ini bahasan kita masih berkaitan dengan masalah wakalah, yaitu masalah perwakilan. Di dalam kitabnya, kitab matannya dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bin nafsihi jaza lahu aywakila au yatawakkala fihi. Wa kullu ma jaza, dan tiap-tiap perkara, jaza lil insani tasarrufu, yang boleh bagi manusia bertasarruf padanya, binafsihi, dengan dirinya sendiri, jaza lahu, maka boleh bagi manusia ayyuwakkila au yatawakkala fihi, bahwa boleh bagi manusia mewakilkan atau mewakili padanya. Wal wakalatu, dan bermula wakalah itu aqdun jaizun, adalah akad yang boleh, adalah akad yang boleh. Walikulli minhuma fasquha mata syaa, dan bagi masing-masing dari keduanya mempasah akad wakalah kapan saja ia mau. Wa tanfasihu bimauti ahadihima, dan menjadi pasah, menjadi batal, menjadi rusak wakalah dengan sebab mati salah satu seseorang darinya, dari keduanya. Wal wakilu aminun fimma yakbiduhu, dan orang wakil itu ialah yang dipercayakan dalam menerima barang. Wa fimma yusarrifuhu, dan dalam mengolahnya. Wala yadmanu illa bitafrid, dan tidak menanggung ia, si wakil ya, dan tidak menanggung ia kecuali dengan menyia-nyiakan atau dengan sebab lalai. Wala yazuzu ayyabi'a, dan tidak boleh ia menjual, wa yastariya, dan membeli, illa bisalasati syara'id, kecuali dengan 3 syarat. Ayyabi'a bisamanil misli, yang pertama harus ia menjual dengan harga semisal, dengan harga pasaran.
wa ayyakuna naqdan binaqdil balad. Kemudian harus menjualnya dengan kontan, binaqdil balad dengan uang negeri, dengan uang negara. Enggak boleh pakai uang asing. Wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi, dan tidak boleh ia menjual kepada dirinya sendiri. Wala yukirru ala muwakkilihi, dan tidak boleh ia ikrar atas nama orang yang mewakilkannya illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Itulah kira-kira matan yang insya Allah pada pagi hari ini akan coba kita jelaskan masalah syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi akamil wakalah. Fasal tentang hukum-hukum wakalah, yakni hukum-hukum tentang perwakilan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakalah ini hampir mengenai segala macam perkara, segala macam aspek. Pasti bisa sebagian besar aspek masuk, bisa dilakukan wakalah, akad wakalah atau akad perwakilan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami tentang ketentuan-ketentuan daripada wakalah atau perwakilan sebagaimana yang ditentukan dalam agama Islam. Wahia, dan bermula wakalah bifathil wawi wa kasriha, dengan fathah wawu dan kasroh wawu. Ada yang membacanya dengan wakalah, ada juga yang membacanya dengan wikalah. Ada yang membacanya dengan wakalah, ada yang membacanya dengan wikalah. Fi lughatin, menurut lughah, menurut bahasa, yaitu at-tafwidu, yaitu menyerahkan. Wa fi syar'i, dan menurut syara', tafwidu syai'a, menyerahkan seseorang akan sesuatu, lahu fa'luhu mimma yakbalun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu. Seseorang menyerahkan sesuatu pekerjaan atau perkara dari perkara yang dapat digantikan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Hala hayatihi, sewaktu hidupnya, sewaktu hidupnya. Wa kharaja bihadzal qayyid al-isa'u, dan keluar dengan qayyid ini adalah wasiat atau mewasiatkan. Karena wasiat itu baru bisa terjadi, ya, pelaksanaannya baru bisa terjadi wasiat setelah orang yang mewasiatkan itu mati. Ya, jadi makanya dikemukakan oleh beliau pengarang kitab, wa kharaja bihadzal qayyid, dan keluar dengan qayyid ini al-isa'u, yaitu wasiat, ya. Wa dzakaral musannifu, dan menyebutkan sopo musannif itu pengarang kitab. Maka sang pengarang kitab menyebutkan dhabitul wakalati,
akan qaedah wakalah, akan ketentuan wakalah fi qaulihi, di dalam pernyataannya musannif, wa kullu ma jaza lil insan tasarrufu fihi binafsihi, dan segala sesuatu yang boleh bagi manusia tasarruf, mentasarrufkannya, fihi padanya, bin nafsihi dengan dirinya sendiri, jaza lahu aywakila fihi, maka boleh baginya mewakilkan kepada orang lain, au yuwakalu fihi an ghairihi, atau boleh dia menerima wakil atau mewakili daripada selainnya. Jadi di sini ada kata-kata jaza lil insan at-tasarrufu fihi binafsihi, jaza lahu aywakila fihi au yatawakkala. Jadi apabila boleh dia melakukan sesuatu, maka orang lain pun boleh melakukannya untuk menjadi wakil atau untuk mewakilkan. Contoh, pekerjaan yang boleh digantikan kepada orang lain, perkara yang boleh diwakilkan kepada orang lain, yang boleh diwakili oleh orang lain. Wali misalnya, wali nikah. Wali nikah itu kan boleh bagi si wali, si bapak kandung perempuan. Boleh itu menjadi wali, memang haknya dia menjadi wali. Tapi karena sesuatu dan lain hal, wali nikah ini tidak bisa hadir di dalam pernikahan putrinya, maka dia boleh menunjuk seseorang untuk menjadi wakilnya, ya, untuk menjadi wakilnya. Biasanya di sini kita disebut dengan wali hakim, ya, dan biasanya penghulunya langsung. Nah, jadi si penghulu ini menjadi wakil daripada muwakil. Muwakilnya siapa? Yaitu orang tuanya si perempuan tersebut. Nah, si penghulu menjadi wakil. Dialah yang akhirnya menikahkan si perempuan tersebut. Ya, boleh. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh juga digantikan kepada orang lain. Misal apa? Mencuri misalnya. Itu kan dilarang, haram dalam agama. Ya. Kita dilarang untuk mencuri. Kemudian kita minta seseorang untuk mewakilkan kita mencuri. Enggak boleh, haram. Jadi apa yang boleh kita lakukan, maka kita boleh menjadi mewakilkan atau boleh menjadi mewakili. Boleh menjadi mewakilkan atau menjadi wakil untuk perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang dibolehkan. Fala yasihu min sobiyyin aw majnunin ayyakuna muwakilan wala wakilan. Maka tidak sah bagi anak kecil dan juga orang gila bahwa mereka menjadi muwakil atau menjadi wakil. Jadi sobi itu adalah seorang anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kira-kira umurnya 4-5 tahun. Maka anak kecil tersebut tidak boleh menjadi muwakil, tidak boleh mewakilkan dan tidak boleh menjadi mewakili, tidak boleh menjadi muwakil dan juga tidak boleh menjadi wakil. Orang gila juga begitu.
Tidak boleh mewakilkan atau tidak boleh juga mewakili. Tidak boleh dia menjadi muwakil, tidak boleh juga menjadi wakil. Karena dia tidak mempunyai kekuatan secara hukum. Orang gila itu kan tidak memiliki kekuatan secara hukum. Karena otaknya kagak beres. Kalau dihadapkan ke hukum, ya gimana, hukum juga pengadilan bingung bagaimana cara menghukuminya orang gila. Kayaknya aneh ya. Kita tuh sering melihat, mendengar akhir-akhir ini ada penyerangan terhadap imam-imam masjid pas diajukan ke aparat, alasannya gila. Ya polisi juga tidak bisa menghukum karena gila. Dan ini terjadi pada beberapa imam masjid. Yang anehnya justru dia tahu, ya, yang dibacok itu imam masjid, betul, bukan orang lain. Terjadi pembakaran beberapa musola. Ketika ditangkap yang membakar itu, kemudian tidak bisa dihukum dengan alasan gila. Tapi yang anehnya yang dibakar itu musola, bukan orang lain, bukan tempat yang lain. Karena dia dinyatakan gila, oleh karena itu pengadilan tidak bisa mengadilinya. Jadi sekali lagi, orang gila itu tidak mempunyai kekuasaan di dalam hukum. Dan hal ini dikarenakan otaknya yang kurang beres. Jadi orang gila itu tidak bisa dia menjadi muwakil, tidak bisa juga dia menjadi wakil. Wasartul muwakalafih, dan bermula syarat muwakalafih. Jadi muwakalafi ini adalah barang yang diwakilkan, atau unsur yang diwakilkan, atau perkara yang diwakilkan. Jadi ada 3 tuh. Yang pertama muwakil, yang kedua wakil, yang ketiga muwakalau fihi, yaitu sesuatu atau unsur yang diwakilkan, perkara yang diwakilkan. Ada 3 ya. Wasartul muwakali fihi, dan syarat daripada unsur yang diwakilkan atau perkara yang diwakilkan, ayyakuna qabilan lin niyabati, bahwasanya ada dia itu adalah dapat digantikan. Dapat digantikan, perkara itu dapat digantikan. Makanya tadi yang dapat digantikan apa? Contohnya menjadi wali, kan bisa digantikan, ya, karena bapak kandungnya si perempuan tidak bisa hadir sehingga dia tidak bisa menjadi wali nikah putrinya. Nah itu kan bisa digantikan dengan orang lain. Jadi perkara yang bisa digantikan, yaitu itulah salah satu syarat daripada muwakalu fihi. Fala yasihu taukilu, maka tidak sah mewakilkan fi ibadatin badaniyatin. Jadi tidak boleh mewakilkan ibadah yang berbangsa badannya. Seperti apa? Sholat misalnya. Sholat itu nggak bisa diwakilkan. Bang Jid, aneh sakit nih, nggak bisa ke masjid. Tolong deh ente wakilin sholat aneh di masjid. Tolong wakilin sholat aneh, nggak bisa. Apalagi sepanjang hidup kita, selama otak kita masih bisa berjalan, hati kita masih hidup, sholat itu menjadi satu hal yang wajib, fardu ain. Kalau udah nggak bisa sholat, disolatin. Nah, jadi wala tasihu, maka tidak sah. Fala yasihu tuwakilu, maka tidak sah mewakilkan fi ibadatin badaniyatin, pada ibadah yang berbangsa badaniyah, seperti sholat dan puasa. Puasa, aduh, aneh nggak bisa, udah tua nih, kayaknya penyakit nggak bakalan bisa sembuh-sembuh. Menurut dokter nggak bakalan bisa sembuh, tinggal matinya aja.
udah tua. Anda nggak bisa puasa, tolong deh Bang Jid wakilin ente puasa aneh. Nggak bisa. Ya kalau udah uzur, udah tua, memang dia sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ada hukum lain, yaitu kudu membayar fidyah. Tuh. Jadi seperti itu, maka dikemukakan fala yasihu taukilu, maka tidak sah mewakilkan fi ibadatin badaniyatin, pada ibadah badaniyah, ilal hajja, kecuali haji. Haji boleh. Makanya kita sering mengenal badal haji. Orangnya udah mampu, kan haji itu syaratnya adalah manistato'a ilahi sabila. Orangnya udah mampu, duitnya udah banyak. Orangnya mampu, duitnya banyak, tapi kagak bisa jalan, lumpuh katakan, udah tua lumpuh lagi. Iya, nggak bisa dia pergi haji. Nah, boleh dia membuat badal haji, diwakilkan hajinya, pelaksanaan hajinya oleh anaknya, maka dia mendapatkan badal haji itu. Kemudian illal hajja wa tafriqatal zakati masalan, dan juga kecuali menyebarkan zakat, membagi-bagikan zakat. Nah, kita sering nih ada amil zakat, panitia zakat yang menerima dan menyalurkan zakat. Nah, itu adalah wakil. Oleh karena satu dan lain kesibukan, saya tidak bisa menyebarkan zakat, membagi-bagikan secara langsung. Afdolnya adalah yang membagikan zakat itu adalah si muzaki kepada mustahik, si muzaki langsung. Tapi karena satu dan lain hal, kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka si muzaki tidak bisa membagi-bagikan kepada yang berhak, fakir miskin. Oleh karena itu dia menunjuk seseorang. Maka seseorang itu menjadi wakil dalam rangka membagi-bagikan zakat si muwakil, yaitu si muzaki. Jadi yang demikian itu boleh. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah mewakilkan pada ibadah fardu ain seperti sholat dan puasa. Wa ayyam likahul muwakilu, dan memiliki sopo muwakil, dan memiliki yang mewakilkan akan barang tersebut, akan perkara tersebut. Falau wakala syahsan, maka jikalau dia mewakilkan kepada seseorang fi bai'i abdin, di dalam menjual hamba sahaya, sayamlikuhu, yang kelak dia akan memiliki hamba sahaya tersebut. Perhatikan kata-kata sayamlikuhu ini adalah menggunakan fi'il mudhari. Kelak nanti dia akan memiliki hamba sahaya tersebut. Artinya saat itu belum memiliki, dia tidak memiliki hamba itu. Afitolaki imro'atin, atau di dalam talak seorang perempuan, sayankihuha, yang kelak dia nanti akan menikahinya, batola, maka batal. Nggak boleh dia mewakilkan sesuatu yang belum dimiliki, yang belum dinikahi. Lah, belum dinikahi kok udah ditalak, gimana ceritanya? Gitu kan? Kalau dinikahi baru ditalak. Yang begitu mah. Ini belum dinikahi tapi sudah ditalak. Nah, itu batal perwakilan seperti itu. Budak yang belum dimiliki tapi udah dijual, mau dijual pun batal perwakilan atau wakalah seperti itu. Seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ayyakuna
Wa ayyam likahul muwakilu bahwasanya si muwakil itu yang memiliki barang tersebut atau yang mempunyai perkara tersebut. Wal wakalatu akdun jaizun, dan bermula wakalah adalah akdun zaizun, akad yang boleh. Min tarafaini, minat tarafaini, dari dua sisi, dari dua jalan, yaitu adanya muwakil dan adanya wakil. Ada yang mewakilkan dan ada yang mewakili. Itu kan dua unsur tuh, muwakil sama wakil. Wahina izin, dan ketika itu likulli minhuma ay muwakili wal wakili, ketika itu bagi semua dari keduanya, baik muwakil yang mewakilkan atau yang menjadi wakil, fasfuha mata sya'a, maka keduanya boleh membatalkan wakalah. Ya, boleh fasah wakalah kapan saja yang dia kendaki. Si muwakil boleh membatalkan, si wakil juga boleh membatalkan. Wa tanfisihu, dan menjadi fasih, menjadi batal opo wakalah. Wakalah menjadi batal bimauti ahadihima, dengan sebab mati atau meninggalnya salah satu dari keduanya. Dengan sebab meninggalnya muwakil atau dengan sebab meninggalnya wakil, maka wakalah itu menjadi batal. Au jununihi, atau dengan sebab gila. Tiba-tiba udah terjadi akad wakalah, muwakilnya gila, batal. Udah terjadi akad wakalah, wakilnya gila, batal wakalahnya, akad wakalahnya batal. Au igma'ihi, atau pingsan salah satunya, pingsannya itu juga menjadi batalnya wakalah. Wal muwakilu aminun, dan bermula muwakil aminun itu adalah orang amanah. Wal wakilu, bukan muwakil, mohon maaf. Wal wakilu, dan bermula wakil, ya, yang mewakili aminun itu adalah orang yang terpercaya. Ya, kalau nggak terpercaya gimana? Susah. Orang khianat nggak bisa jadi wakil, karena ini perkara menyangkut si muwakil, apalagi jika dia menjadi wakil untuk perkara yang besar. Kan begitu ya? Makanya dibutuhkan seorang wakil yang amanah. Wal wakilu, dan bermula wakil aminun adalah terpercaya. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, pernyataan pengarang kitab, bima yakbiduhu, pada apa-apa yang ia menerimanya, si wakil menerimanya, wa bima yasrifuhu, wa bima yasrifuhu, dan pada apa-apa yang dia mengelolanya, yang dia terimanya barang tersebut, maka si wakil kudu amanah. Atau mengelola satu perkara atau satu barang seperti jual beli, maka juga wakilnya kudu amanah. Sakitun, akan tetapi yang demikian itu telah gugur, ya. Bima yakbiduhu wa bima yasrifuhu, sakitun telah gugur fi aksarin nusahi, pada sebagian besar kitab matan. Jadi kitab matan yang lain nggak pakai kata-kata fima yakbiduhu wa bima yasrifuhu, nggak pakai, cukup dia menggunakan wal wakilu aminun. Kayak dikatakan pada kata-kata bima yakbiduhu wa fima yasrifuhu, sakitun itu telah gugur fi aksarin nusahi, pada sebagian besar kitab matan. Wala yadmanu, dan tidaklah menanggung jawab sopo wakil, dan wakil tidak menanggung jawab
illa bitafrid, kecuali dengan sebab dia lalai. Si wakil itu lalai. Bima wakala fihi, pada apa-apa yang dia mewakilkannya. Wamin tafritu waminat tafriti, dan sebagian daripada lalai yaitu taslimuhul mabi'a, bahwa dia menyerahkan barang dagangan, dia menjual barang dagangan, memberikan barang dagangan qabla qabdi samnihi, sebelum dia menerima harganya. Sebelum dia sudah terima duit, barangnya udah dikasih, kabur ternyata yang beli. Maka yang demikian itu adalah kelalaian wakil. Jika terjadi kelalaian seperti itu, maka wakil harus bertanggung jawab. Contoh lagi, misalnya seseorang mewakilkan kepada wakil untuk membawa uang 1 juta. Diberikan tahu oleh muwakil yang mewakilkan kepada wakil, kamu di sana jalan yang kamu lewati itu banyak rampok. Oleh karena itu uang 1 juta jangan kamu taruh di dompet, ya, kamu taruh saja di jok motor. Tapi wakil ini tidak mengindahkan perkataan si muwakil. Itu duit ditaruh di dompet, artinya dia lalai. Dia lewat tuh jalan, ya, ternyata dia dirampok. Ternyata dia dirampok. Asbab dia menaruh dompet itu di kantong itu merupakan kelalaian dia, maka si wakillah yang bertanggung jawab atas dirampoknya uang 1 juta tersebut. Akan tetapi jika dia mengikuti kata-kata muwakil untuk meletakkan uang yang 1 juta itu di bawah jok motor, kemudian setelah dia lewat dirampok, nah itu bukan menjadi tanggung jawab wakil. Karena apa? Si wakil sudah mengikuti instruksi muwakil bahwasanya uang 1 juta itu diletakkan di bawah jok. Itu contohnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.